Hello, what's up guys? MG Motor Indonesia sudah berkali-kali nge-tease mobil listrik mereka mulai dari ZS-EV hingga ZS-EV facelift yang tak kunjung dijual. Nah sekarang kita sudah bersama dengan mobil listrik terbarunya MG. Ini global model, sudah dijual di Eropa, di China, dan sekarang sudah sampai ke Thailand. Sudah dicek KD di sini pula, yang artinya gak susah buat bawa ini ke Indonesia. Jadi ini adalah MG4 Electric tahun 2022. Nah, Otojakis, biar lampu kalian gak kalah sama MG4 Electric, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter. Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon akhir tahun 15% off spesial buat para Otojunkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS15 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazznya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil agresif dan futuristik, di depan mirip supercar, di belakang mirip konsep car yang membuatnya tampil sangat dinamis dan eye-catching di jalan raya. Nah, Otojakis, MG4 Electric tahun 2022. Sebenarnya belum lama ini MG Indonesia itu ada ngundang beberapa rekan media untuk coba test drive mobil ini langsung di Thailand. Kita bukan salah satu dari media tersebut, makanya kita akhirnya datang sendiri ke Thailand International Motor Expo untuk mereview mobil ini, sehingga kalian bisa tahu kayak apa sih mobil listrik terbaru dari MG gitu ya. Dan mobil ini itu sangat menarik banget. Bahkan gue bisa bilang semenjak ada MG4 ini udah nggak butuh ZS-EV lagi. Dan sekarang MG4 ini sudah di CKD di Thailand. Yang kalian tahu apa artinya kan? Udah deket banget ke Indonesia, yang artinya sangat possible bagi mobil ini untuk dijual oleh MG Indonesia. Dia tuh nggak kayak ZS-EV yang dia ngambil platform mobil bensin dijadiin listrik, tapi ini benar-benar menggunakan platform mobil listrik yang didesain baru, yang mereka sebut MSP platform, atau kalau di China namanya itu Nebula platform gitu ya. Itu platform baru buatan SAIC Motor yang khusus untuk mobil listrik, dan kerennya platformnya itu modular, jadi baterainya itu swappable gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya sangat interesting banget. Oke, kita lanjut bahas eksterior dulu. Si MG4 Electric ini mulai dari belakang seperti biasa. Nah, desain belakangnya jujur pertama kali lihat gue keinget satu mobil listrik juga dari Toyota yang ada di booth seberang ya. Namanya Toyota BZ4X ya. Itu belakangnya tuh emang agak mirip sih sama BZ4X gitu ya, mulai dari lapis-lapisannya gini, tapi dibikin lebih sporty. Iya, kalau BZ4X kan crossover banget, kalau ini tuh lebih sporty. Terutama highlight yang paling keren menurut gue di belakang ada di bagian atas ini. Nah, integrated roof spoiler ini keren banget karena dia ngambil tarikan garis warna body dari bagian samping terus dibelokin ke tengah gitu. Jadi ada lubang di bagian sini untuk menghindari turbulence di bagian belakang, dan ini spoiler jadi berasa sporty dan keren banget. Kemudian
dia tetap ada third brake stop lamp di bagian atas ininya yang bentuknya kayak air vent gitu ya, tapi ini sebenarnya third brake stop lamp di bagian atas. Kaca pun sudah ada defogger, ada yang annoying ntar gue cek kenapa. Dan di bawah sini langsung disambut oleh badging MG yang dibalik perspex untuk taillights-nya. Jadi di dalam sini MG ini. Kayak sekarang lagi ngetren banget logo-logo mobil di dalam sini kan, Ioniq 6 gitu-gitu juga begini. MG pun demikian. Nah, ke bagian bawah, badging-badgingan di bagian kanan MG4 Electric, karena untuk pasar Thailand di sini disebutnya MG4 Electric gitu ya, bukan MG4 aja. Dan di bagian sebelah sana ada badging Breed Dynamics, bagaimana MG kan selalu ngegembar-gemborin handling dari mobilnya, dan handlingnya pun ada yang menarik dari mobil ini. Ntar gue jelasin kenapa. Dan ada badge iSmart juga, karena mobil ini pun udah punya internet car function yang di MG itu sebutannya iSmart. Ke bawah, karena crossover lagi ngetren, tentunya desain bumpernya pun dibuat ala-ala crossover dengan cladding-cladding hitam di bagian bawah, namun dipermanis dengan desain diffuser yang berwarna silver dengan hiasan aksen garis-garis piano black. Jadi kesannya itu modern dan modis. Nah, untuk urusan safety, 4 titik parking sensor di bagian belakang sini flush, rata sewarna bodi udah rapi, termasuk ada kamera mundur yang di-mount di bagian atas sebelah sininya dan agak hidden karena ketutupan taillights yang sangat panjang ini. Perlampuan, lampu plat nomor sudah LED putih, jadi udah nice pas malam, termasuk taillights-nya ini. Yang menurut gua keren sih, karena dia LED bar, satu batang langsung kepisah jadi 2, mirip kayak Badget. Tapi ini LED itu solid gitu ya. Kalau Badget kan LED kan yang LED terang di ujung gitu. Kalau ini dia solid, termasuk untuk contohnya stop lamp dia sudah LED, tapi dia partial karena sayangnya untuk contohnya lampu sen, lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Lanjut ke bagian samping, pertama-tama nggak afdol bahas mobil listrik kalau kita nggak bahas bagian chargingnya dulu. Nah, charging port dari si MG4 Electric ini tersedia di bagian sisi passenger. Jadi sebelah kiri, belakang kayak tangki mobil normal gitu ya. Tinggal buka seperti ini aja. Nah, di bagian dalam sini untuk charging dia pun bisa AC dan juga bisa DC. Jadi bisa kalian buka bagian bawah sini untuk fast chargingnya. Dan ngomong-ngomong soal charging sendiri, mobil itu sebenarnya dari sejarah platform, karena dia pakai platform Nebula yang baru, dia udah support up to 800 volt fast charging. Iya, di beberapa model gitu ya. Dan kalau model yang 800 volt capable itu, dia bisa ngecas dari 0 sampai 80 dalam waktu 15 menit aja. Jadi dapat sekitar 200 kilo dalam 5 menit. Luar biasa lah. Tapi untuk model yang nggak support 800 volt, yang standar 400 volt aja, dia ya 0 sampai 80 chargingnya tuntas dalam waktu setengah jam. Ya still udah cukup cepet lah ya, setengah jam dapat 80%. Nah, untuk baterainya sendiri, sebenarnya dia ada berapa pilihan, ada yang 51 kWh dan ada yang 64 kWh. Tapi ini model yang 51 kWh. Tapi itu sendiri juga menurut gue udah not bad, karena dengan baterai 51 kWh, dia udah punya range NEDC mencapai 425 km. Jadi udah oke lah ya, 425 km buat harian gak akan habis. Seperti itu. Nah, oke, lanjut ke bagian samping. Dari atas, dia ada aksen floating roof yang nyambung ke bagian belakang, dan di bagian atas ini pun warna mobilnya ngikut ke twin arrow spoilernya ini yang terlihat lumayan keren. Dan yang gue suka, semua di bagian belt line, window line sini sampai bagian pilar-pilar, dia piano black. Jadi kesannya tuh mewah, tidak seperti mobil murah. Ke bawah, dia tetap ada cladding-cladding hitam di bagian rocker panel samping dan ada aksen kakarbonan. Iya, karena kan MG Dynamic gitu ya. Diberi aksen kakarbonan di bagian sebelah sininya yang sebenarnya agak unnecessary menurut gua. Silver better sih ya. Nah, door handle dia warna body kayak gini aja, model grip type, dan udah ada akses keyless entry untuk bagian pintu depan keduanya. Jadi udah oke. Termasuk bagian depan lagi. Untuk bagian spion, dia tidak dimount di pilar, dia dimount di body. Dia nggak sewarna body, dia ngikut warna trim piece yang ada di bagian sini. Jadi warna piano black. Spionnya pun electric retract, auto retract, electric adjustment, udah ada lampu sen di bagian sini. Termasuk dia pun udah ada kamera juga, karena kamera mobil ini sudah 360. Dan ada detail menarik di bagian fendernya, karena di bagian window line ini dia tuh kayak maju sedikit gitu, cuing, ke bagian depan, sehingga mobilnya terkesan lebih dynamic. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si MG4 Electric. Pertama-tama soal peleknya ini, memang mengikuti tren contohnya seperti Tesla, pelek dari si MG4 ini walaupun dia alloy, tapi dia ada cover aero disc yang seperti ini. Ini plastik, jadi kalian bisa buka kalau kalian nggak suka desain yang menutup seperti ini, untuk nge-reveal desain palang 5 yang lebih normal gitu ya. Tapi menurut gue kayak gini
harusnya nambahin range juga sih, karena kan ya gunanya Aerodisc adalah untuk bikin lebih aerodynamic. Desainnya 5 spoke, model kipas kayak gini, two tone polish dengan warna piano black kayak gini, ya udah oke lah, logo MG di tengahnya. Dan ini pun ring 17 inci, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, masih oke lah proporsi dengan bodinya. Dan dia pun dibalut dengan ban yang berkualitas, iya, karena dia pakai Continental Conti Premium Contact C dengan ukuran 21550 R17. Pengereman, depan cakram, belakang tentu udah cakram. Mobil ini kan rear wheel drive, rear motor gitu ya, termasuk untuk teknologi yang standar kayak ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability gitu-gitu udah ada. Dan bahkan kan mobil ini dia punya regenerative braking, karena kan dia yang mobil listrik gitu ya, jadi bisa one pedal experience. Dan mobil ini pun udah ada fitur iSmart dan ADAS-nya, jadi ya udah cukup canggih lah safety-nya. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan MG4 Electric yang menurut gua desain paling ekstrim dari mobil ini. Iya, kenapa gua bilang demikian? Karena desain mobil ini antara fascia depan dengan fascia belakang itu kayak beda desainer. Ini bagian depannya jujur ya mirip Corvette kayak Corvette yang dibikin ala crossover gitu. Jadi dari bagian tarikan garis di hood ini sampai ada power bulge di bagian atas sini, sampai ke semuanya yang menyudut di bagian depan sini, hingga lampunya yang meruncing, ini tuh desainnya Corvette banget. Gua nggak tahu itu desain yang maksudnya diterima bagus atau enggak, tapi at least kalau dilihat dari depan frontal sih desainnya lumayan ekstrim gitu ya, terlihat seperti desain sports car gitu. Logo MG di bagian depan sini cukup besar dan pronounced, dan desain bumper bawahnya kayak yang gue bilang serba meruncing ke bagian tengah sini kayak desain bumper-bumper supercar. Karena dia elektrik, tentunya kan dia nggak perlu grill di bagian atas gitu ya, jadi bisa dibikin polos kayak gini aja. Nah, air dam yang kebuka alias bolongan di depan cuman ada di bagian bawah sini aja untuk keperluan AC dan pendinginan baterai, karena kan cuman itu doang yang dibutuhin di mobil listrik. Nah, di bagian bawah tetap ada aksen scratchy plastik ala-ala cladding, karena kan ini walaupun dia hatchback tapi didesain ala-ala crossover gitu. Ini pun didesain seperti model splitter dengan garis-garis yang di finishing ala-ala kekarbonan kayak gini gitu ya. Jadi desainnya lagi-lagi sangat ekspresif. Di sini pun ada lagi-lagi aksen piano black yang menjadi fog lamp housing walaupun dia tidak punya fog lamp. Iya, jadi yang di bagian bawah sini itu lampu sein. Lampu seinnya LED bar di bagian sini. Untuk lampu di atas sini juga sudah full LED. Iya, modelnya meruncing, lagi-lagi ke lampu sports car gitu ya kalau Corvette. Tapi untuk contohnya lampuan daytime running light dan untuk lampu senja dia LED garis-garis di bagian atas ini sudah terlihat sangat modern. Dan untuk low beam dan high beam dia sudah LED yang ditembakkan dari bawah di bagian sininya. Ada 3 buah selongsong gini ya. Harusnya sih cukup terang. Termasuk dia pun udah ada auto high beam, karena kan udah jadi satu dengan sistem ADAS-nya. Dan bicara soal ADAS atau safety, pertama-tama ada kamera depan yang di-mounting langsung di ujung depan sebelah situ. Dan juga ada radar di bagian bumper bawahnya yang sewarna body itu ya, untuk keperluan adaptive cruise controlnya. Dan di bagian atas ini juga ada kamera lagi-lagi untuk keperluan kayak forward collision mitigation dan sejenisnya. Dan secara overall desain dari si MG4 Electric ini menurut gua sudah ekspresif banget sih. Dari depan terlihat seperti supercar, dari belakang terlihat seperti budget. Tapi secara overall sebagai sebuah compact crossover atau compact hatchback, ini sih udah oke banget dibandingkan dengan ZS EV yang terlihat seperti ZS biasa dengan grill di backup gitu ya. MG4 Electric ini sudah terlihat jauh lebih desirable. Kalau bisa dibawa ke Indonesia dengan harga yang mirip kayak di Thailand, yaitu 300 sampai 400 jutaan, gue yakin ini bakal laku keras. Interiornya minimalis namun berdesain sangat Eropa dengan dashboard serba horizontal dan bentuk sutir yang unik plus finishing jok yang juga sangat atraktif dengan denim. Oke, lanjut bahas soal interior dari si MG4 Electric. Mohon maaf ini lagi show di MG tapi review must go on, jadi kita lanjut aja. Nah, mulai dari pintunya, ini terasa berat dan hefty khas dengan pintu-pintu MG yang pernah kalian buka gitu ya. HS juga seperti ini. Nah, tapi di bagian bawah sini dia nggak ada seal plate apa-apa. Kalian cuma disambut oleh karpet dengan emboss tulisan New MG4 Electric di bagian depannya dengan jahitan-jahitan warna merah. Gitu. Oke.
Nah, kita cek interior dari si MG4 Electric tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, nama kalian support kami, jangan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusing untuk subscribe ke channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Nah, memang karena ini di pameran, kita tidak memegang kunci dari si MG4 Electric ini gitu ya. Dia tidak ada engine start stop button. Iya, jadi dia kayak Wuling Air EV ya. Kalau kalian masuk dengan kuncinya, kalian tinggal injek pedal rem aja untuk nyalain mesinnya gitu ya, seperti ini. Nah, kalau udah injek, dia pun sudah ready to drive. Nah, kalau udah, mesinnya atau motor listriknya kurang lebih seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, motor listrik dari si MG4 Electric ini diletakkan di belakang, berjenis permanent magnet synchronous motor bertenaga 125 kW atau setara 170 PS dengan torsi 250 Nm yang dimake ke transmisi single speed khas mobil listrik berpenggerak roda belakang. Tentunya baterainya 51 kWh udah support fast charging yang membuatnya bisa berjalan sejauh 425 km. 0-100 total dalam 7,5 detik udah impresif dan top speednya mencapai 160 km per jam. Build quality dan materials, ini sebenarnya ya udah oke lah. Pertama-tama dari dashboardnya, bagian atas dia sudah soft touch, bagian bawah masih hard plastik, door trim pun masih hard plastik. Tapi ya normal lah, kali ini kan bukan mobil listrik yang mewah-mewah amat. Tapi dia dashboardnya gue cukup suka karena dia desainnya tuh kelihatan banget catering buat mobil-mobil Eropa. Iya, jadi ini selera Eropa banget. Serba-serba horizontal dan minimalis. Ada aksen piano black di bagian sini, ada aksen garis lagi satin chrome di bagian sininya, di bagian AC-nya gitu ya. Udah minimalis dan keren. Kemudian untuk bagian glove box, dia hidden type opener di bagian sini. Kita buka, dia sudah soft opening, udah really nice. Termasuk ke bagian tengah, infotainmentnya seperti ini. Iya, jadi secara main menu dia displaynya udah cukup lengkap. Di bagian kiri ada weather, dia udah support untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian tengahnya ada EV display yang ngasih lihat sisa range dan baterainya. Ke kanan lagi ada untuk multimedia, contohnya radio. Kalian bisa pindah-pindah di sini misalnya kalian muter-muter gitu ya. Ini pun ada tombol fisikal di bagian bawahnya untuk volume, untuk home, hazard, dan untuk defogger shortcuts, dan untuk nyalain dan matiin AC-nya. Ke bagian kanan ada lagi menu untuk AC, simple banget buat nyalain, untuk temperature, dan untuk fan speed. Ini bisa kalian scroll untuk menu yang lebih lengkapnya. Ada menu AC, ada untuk Bluetooth teleponi, ada vehicle menu. Kalau kita klik vehicle, nah ini menunya memang available kalau mobilnya nyala ya, tapi kita bisa lihat di sini ada driving, ada driving assistant. Contohnya ada untuk mode select-nya, ada lane assistance, jadi udah ada lane keeping assist, lane departure warning, gitu-gitu udah lengkap. Ada untuk convenience, lighting, dan untuk safety juga. Cruise control-nya pun udah ada, dan udah adaptive cruise control. Baik lagi, folder settings. Nah, settingsnya pun sudah lumayan lengkap, jadi ada untuk general, Bluetooth, volume, wireless network, gitu-gitu kan. Lagi-lagi ini udah ada iSmart ya, jadi udah bisa voice command juga. Hello MG, gitu-gitu dia udah bisa. Nah, energy management, ini buat kalian contohnya lagi charging gitu-gitu, buat discharging gitu-gitu segala macam, bisa dilihat di sini energy consumption-nya berapa, charging station di mana yang terdekat, dan gitu-gitu. Nah, radio, passion service, ini untuk servisnya MG yang ada di sini gitu ya. Call center, lifestyle, bisa lihat berita, lottery, nggak ngerti buat apa gitu kan. Bisa bikin account, inbox, ada online user manual, dan car phone. Ke bawah lagi, di sini ada model kayak pedestal gini ya. Jadi sebenarnya tuh dia floating dash, tapi di sini ada konsol besar yang melayang. Iya, karena dia floating. Di sini ada wireless charger. Kalau kalian taruh handphone di sini langsung ngecharge otomatis, jadi udah oke. Dan kita masuk ke bagian transmissionnya. Dia model transmission dial, jadi mirip seperti ZS EV, tapi dia mountingnya di bagian atas sini. Kalian tinggal puter aja, ke kanan buat D, ke kiri buat R, N di tengah, dan P di press kayak gini aja. Di kanannya udah ada electric parking brake di sini. Dan ada detail menarik di bagian sini yang tulisan MG Electric kayak gitu. Lanjut ke bagian bawah dari pedestal yang melayang ini, kita lanjut ke sini ada beberapa contohnya input untuk USB, kemudian ada untuk charging, dan ada 12 volt socket. Dan di bawahnya lagi ada 2 buah cup holder dengan detail gambar gelas Starbucks yang terpampang di bagian tengah sini. Nah, mundur ke belakang,
dia ada rolling door yang bisa kalian buka, yang nge-reveal lagi-lagi penyimpanan tertutup di sini gitu ya. Udah cukup oke. Termasuk di bagian belakangnya lagi ada penyimpanan mungkin buat handphone yang modelnya tuh net gini. Jadi praktis banget buat handphone kembalian gitu-gitu ya. Bisa ditaruh sini jadi nggak ketutupan. Nah, ke belakangnya ada armrest yang warna putih dengan stitching warna orange gitu. Ini posisinya udah enak sih, jadi bisa kalian pakai nggak yang terlalu mundur. Dan ini pun tentunya bisa dibuka buat nge-reveal tempat penyimpanan di bagian dalamnya. Nah, masuk ke bagian jok. Ini joknya sendiri juga desainnya oke lah, dia memang sederhana tapi kita suka kombinasi warnanya. Dia kombinasinya antara ivory dengan ada aksen orange di bagian belakangnya, dan di bawahnya sini tuh ada aksen denim ya. Jadi kayak aksen jeans gitu ya. Terakhir kali gue liat aksen kayak gini tuh di Peugeot. Jadi udah oke. Nah, termasuk untuk joknya sendiri, kalau bicara soal pengaturan jok, bagian sisi passenger memang dia masih manual, tapi untuk bagian sisi driver dia sudah elektrik. Dia bisa di sliding, bisa di reclining, dan ada seat height adjuster juga. Jadi mencari posisi mengemudi udah enak dan mudah lah. Dan kalau kita masuk ke bagian setirnya, desain setirnya sih sebenarnya gue suka-suka aja ya. Jadi dia modelnya tuh unik karena dia tidak bulat, tapi dia flat bottom dan juga flat top. Iya, jadi setirnya tuh mirip kayak setir Peugeot, tapi kalau Peugeot kan kecil kayak kancing kemeja gitu ya. Ini tuh dia lebih gede, ukurannya kayak setir normal tapi dengan desain yang flat bottom dan flat top. Two spoke, mirip seperti desain setir mobil yang menginspirasi wajah depan dari mobil ini juga. Karena kan tadi gue udah bilang wajah depan dari mobil ini itu mirip kayak Corvette. Nah, ini setirnya juga mirip dengan setir Corvette. Jadi mirip kayak setir Corvette. Logo MG di tengah, suara klaksonnya kayak gini. Udah oke banget, nggak perlu kalian ganti lagi. Termasuk dia pun two spoke, jadi kanan dan kiri. Di bawahnya kosong kayak gini aja, ada aksen piano blacknya. Di kiri ada dial pad 4 arah, serta ada untuk voice command, steering assist, dan favorite button. Di bagian kanan ada dial pad 4 arah lagi, ada Bluetooth teleponi untuk ngatur MID dan favorite button lagi. Guna dari si dial pad 4 arah ini adalah kalau misalnya kalian pengen kontrol sesuatu yang di sini, kalian pakai dial pad yang ada di sini buat kontrol AC segala macam, bisa gitu ya pakai dial pad ini. Dial pad yang di kanan mengontrol semua informasi yang ada di bagian sisi speedometer sebelah sininya gitu ya. Jadi udah oke lah. Speedometernya nggak bisa kita explore lebih lanjut sayangnya, yang ditaruh di bagian driver dan dilihatnya langsung dari sela-sela sini, nggak kayak Peugeot dilihat dari atas dan agak awkward. Nah, setirnya sendiri pengaturannya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Jadi udah enak nih, benar-benar fleksibel. Termasuk untuk bagian lampu dia sudah auto dengan stok yang keren menurut gua. Dan untuk wiper dia belum auto tapi at least stoknya juga lumayan keren. Ke bagian kanan driver ada pengaturan untuk electric mirror yang sudah electric retract, dan juga pengaturan ketinggian lampu depan yang manual di bagian sebelah sininya. Door trim. Nah, dari atas kayak yang gue bilang, atasnya itu hard plastik, tapi di bawah yang warna ivory alias warna putih itu soft touch dengan jahitan warna orange. Jadi kalau kalian pencet-pencet tempat kalian taruh tangan itu udah empuk. Untuk bagian door handle-nya itu warna gunmetal, dan ke bawah lagi ada tempat penyimpanan alias door pocket, termasuk bottle holder di bagian depannya. Lanjut ke bagian atas, kaca tengah di sini sudah auto dimming alias day night view-nya sudah otomatis, dan ada overhead console lengkap dengan tempat penyimpanan kacamata serta lampu untuk bagian interiornya. Walaupun lampunya masih bawah lampu jar kuning biasa kayak gini aja MG ya, kudu diganti LED, masa kalah sama Veloz. Nah, kemudian di bagian sini lagi ada kayak grill ini untuk mic. Kalau kalian pakai sistem Bluetooth telefoninya, mic-nya ada di sini. Dan ada dua buah sun visor yang dua-duanya ada kacanya, tapi dia tidak ada lampu ataupun card holdernya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si MG4 Electric. Nah, untuk pintunya dia sama kayak yang depan, terasa sangat hefty dan berat seperti produk-produk China. Tapi ya udahlah, karena kan ini masih side group, tapi yang jelas dia terasa sangat solid. Masuknya ini nggak ada sill plate apa-apa di bagian bawah, jadi polos begini aja. Termasuk di bagian atasnya, walaupun dia agak sloping, tapi masih cukup oke. Jadi masih lega lah, pintunya pun terbuka hampir 90 derajat. Nah, jadi juga rasa duduk di baris kedua dari si MG4 Electric tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 8 jari. Iya, jadi untuk sebuah compact crossover atau hatchback, ini tergolong lumayan lega ya, jadi masih oke gitu. Termasuk kaki pun bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi duduknya bisa selonjoran. Walaupun seperti kebanyakan mobil listrik, ini pun bawahnya kan baterai semua ya, makanya lantainya itu agak tinggi seperti lagi-lagi kebanyakan mobil listrik. Tapi yang enak,
Joknya tuh dibuat agak ngetilt gitu, jadi pantat kalian tuh kayak agak mendelep ke bagian bawah sini, jadi duduknya tuh kayak agak kursi pantai gitu. Dan di bagian depannya pun ada under thigh support yang terasa lumayan maju, jadi supportnya tuh enak ke badan. Nah, joknya sama kayak yang depan, dia kukulitan campuran antara warna ivory dengan aksen hitam, dengan aksen orange, dan aksen denim di bagian sebelah sininya. Dan di joknya pun udah ada ISOFIX tethering point yang model velcro kayak gini. Jadi kalau kalian pengen taruh child seat, itu udah perkara yang sangat mudah. Tapi kalau kalian ke bagian duduk di jok tengah, karena dia lantainya baterai, dia lantainya full completely flat, tidak ada humpnya, jadi kaki kalian bisa napak dengan cukup sempurna. Oke lah. Bicara soal penyimpanan, mobil ini cukup berlimpah. Iya, pertama-tama kita bahas soal seat back pocketnya dulu. Masing-masing jok depan dapat seat back pocket, jadi ada 1 buah di bawah dan 2 buah di atas. Yang di atas sangat enak buat nyimpen handphone gitu ya, yang di bawah yang besar. Kemudian di bagian konsol tengah ada lagi open storage besar di bagian bawahnya dengan 1 buah charging port USB di bagian atasnya. Ini pas banget, colok sini, handphone taruh bawah, beres. Nah, lanjut bagian door trim. Door trimnya pun kayak depan sama, jadi dia bagian atas itu hard plastik warna hitam, tapi yang bagian warna putih ivory itu dia udah soft touch, empuk dengan jahitan asli warna orange, termasuk ada aksen piano black dan silvernya juga. Di bawahnya ada door pocket, bisa kalian taruh sesuatu di bagian situ juga. Oke, lanjut bahas bagasi dari si MG4 Electric. Untuk bukanya ada electric latch di bagian bawah sini, agak tersembunyi, tinggal kalian raba aja, terus kalian pencet, maka dia langsung terbuka seperti ini. Nah, untuk ukuran bagasinya, karena dia secara body pun dia cukup panjang, makanya bagasinya sebenarnya masih oke banget. Ini kalau kalian pengen taruh 1 buah koper large gitu ya, masih muat di sini. 2 buah, bahkan 2,5 buah koper medium masih muat juga. Dan ini pun tentunya false floor, termasuk ini bagian taruh cover bisa kalian copot kalau kalian butuh. False floor ini kalau kalian buka, bawahnya ya cukup seperti ini aja, karena kan di bawahnya sini tuh ada motornya, karena kan motornya dia di belakang RWD, dan ini pun ada penyimpanan untuk toolkitnya seperti itu aja. Dan di bagian kanan kirinya ada penyimpanan terbuka yang di cover oleh net seperti ini ya, jadi seperti mobil-mobil Eropa. Termasuk untuk bagian penerangan, lampu belakang sini sudah LED, jadi udah nice banget. Dan yang kita suka, ini pun dia gak ada load lipnya ya, jadi dia rata seperti ini. Jadi kalau kalian pengen masukin barang, keluarin barang, itu nggak perlu kalian angkat, tinggal kalian seret begini aja. Terlindungi juga oleh cover protective plastik di bagian sebelah sininya. Nah, kalau kalian butuh space lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa direbahkan dengan format 60/40. Merebahkan pun cukup mudah karena dia ada latch di bagian pundak belakang sebelah sini. Kalau udah dipencet latch di bagian atas, tinggal kalian dorong aja seperti ini contohnya. Nah, bisa langsung rebah ke depan. Masih bawa orang, masih bisa bawa orang di bagian sebelah kirinya. Dan kalau kalian pengen rebahin semua, tinggal kalian dorong aja. Nah, kalau udah direbahin, ini jadi full completely flat floor sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen taruh item yang panjang ke depan gitu-gitu ya, sangat mudah, nggak perlu diangkat karena tidak ada ham sama sekali. Dan seperti yang gue bilang, pas ditarik keluar, semuanya pun rata karena dia zero load lip di bagian belakang sebelah sininya. Kalau pengen tutup, ada colokan di bagian atas sini. Walaupun ya keren, canggih, dan futuristik, namun karena beberapa aspeknya kalah dari ZS-EV, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di MG4 Electric. Kalau kalian mengira atap hitam dari si MG4 Electric ini adalah panoramic roof, kalian salah besar. Karena ini hanya painted roof aja, jadi dia tidak punya panoramik. Bahkan sunroof aja dia tidak punya. Yang artinya dia nggak hanya kalah dengan Ioniq 5 yang udah punya vision roof gede, tapi dia juga kalah dengan adiknya sendiri, yaitu MG ZS yang di Indonesia menjadi salah satu mobil termurah yang punya panoramic glass roof. Kenapa tidak ada? Sama seperti Hyundai Ioniq 5 dan BYD Dolphin, si MG4 Electric ini tidak punya wiper belakang. Iya, entah mengapa mobil listrik tuh kayak demen banget nggak ngasih wiper belakang gitu ya. Nah, ini ya mereka sih bilang katanya kan ada lubang udara di sini bang, jadi air tuh turun sendiri. Tapi kan tetap aja yang di belakang sini tuh nggak cuman air, kadang ada kotoran, ada apa. Gue udah ngerasain sendiri di Karimun gitu ya. Nggak dari wiper itu nggak bisa diterima zaman sekarang. Makanya Ioniq 5 yang improvement dan facelift nanti kelihatan udah dipasang wiper belakang. Karena nggak ada alasan nggak ada wiper belakang. Kayak why not? Kenapa nggak? Kecil, nggak mahal juga. Pada saat mendevelop MG4 Electric ini kan mereka lumayan fokus di dynamic handling dan performance. Iya, makanya di iklannya pun dibikin ngepot-ngepot gitu ya, karena kan ini RWD. Tapi kasihan orang yang di belakang sini pas mobil ini bawa ngepot-ngepot. Karena pertama-tama ini nggak ada grab handle sama sekali.
dimanapun. Iya, jadi atapnya tuh polos ya, tidak ada grab handle samsek. Kemudian bagi yang duduk di tengah, kalau yang nyetirnya itu begedebrakukan gitu ya, tidak ada headrest tengah. Jadi kalah sama MG ZS, bahkan MG ZS sudah ada headrest tengah, ini Namun tenang, sebagai mobil listrik berplatform baru dan harga atraktif, pasti bisa jadi Ioniq 5 killer dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di MG4 Electric. Dalam mendevelop si MG4 Electric ini, MG itu seolah fokus atau lumayan fokus di bidang handling dan driving pleasure gitu ya. Karena pertama-tama dia weight distributionnya itu 50-50. Udah kayak supercar gitu ya, yang jadi berat depan dan belakang tuh seimbang 50-50, menciptakan handling yang enak. Kemudian dari segi baterainya dia dibuat tipis sehingga center of gravity-nya bisa lebih rendah dibanding rata-rata mobil listrik lainnya. Kemudian di bagian belakang sini mereka mendevelop suspension system multi-link yang menggunakan 5 link. Iya, biasa kan rata-rata multi-link itu 4 link, ini menggunakan 5 link yang katanya rear wheel drive dari mobil ini jadi sangat dynamic banget. Makanya mereka dengan bangga ngepromote brake dynamic di mobil ini. Taillights ini, walaupun di bagian sampingnya ini tulisannya SAIC Vision LED Lighting System, yang artinya it's Chinese, not British gitu ya. Tapi dari belakang LED bar terlihat biasa, dari atas dia terlihat seperti rasi bintang. Iya, dan ini nyala loh. Ini garis-garis merah yang di sini, ini nyala gitu ya. Jadi kalau malam tuh kelihatan dari atas kan orang berdiri gitu ya. Itu aksen yang sangat unik banget. Dan hal paling interesting menurut gue dari si MG4 Electric ini adalah konon katanya coming soon dia akan ada versi dual motor. Iya, karena kan sekarang dia hanya rear motor, rear wheel drive. Nanti bakal ada versi dual motor yang membuatnya menjadi all wheel drive dengan tenaga 443 horsepower dengan 0 sampai 100 di 3,8 detik. Iya, jadi gak nyangka ya, jadi high performance tiba-tiba gitu kan. Kita gak sabar banget pengen ngelihat unit yang dual motor nanti dengan 400 horsepower lebih. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si MG4 Electric tahun 2022. Menurut gua, ini adalah mobil yang sangat potensial banget buat dibawa ke Indonesia. Karena selama ini di Indonesia, MG sudah berkali-kali nge-tease kita mengenai produk elektrik mereka, mulai dari MG ZS EV sampai MG ZS EV facelift yang sampai sekarang tak kunjung dijual. Kayaknya gue ngerti kenapa, karena mereka tuh menanti produk yang benar-benar sangat-sangat kompetitif di lineup elektrik mereka. Yang ini, karena kan kalau bicara soal mobil listrik, MG ZS itu adalah mobil bensin yang dikonversi jadi listrik, ibaratnya kayak Kona ke Kona EV gitu ya. Tapi MG4 ini memang dari awal dibangun sebagai mobil listrik dengan platform Nebula terbarunya mereka. Jadi benar-benar bisa banget bersaing, nggak melawan Kona, tapi langsung bisa lawan Ioniq 5 dan kawan-kawannya memang pakai platform full listrik dari ground up gitu ya. Dan bicara soal harga, ini juga sangat menarik di Thailand sendiri, karena mobil ini udah di CKD di sini. Harga jualnya starting di 300 sampai 400 jutaan rupiah aja kalau dikonversi ke rupiah gitu ya. Jadi menarik banget. Andaikan ini misalnya diimpor ke Indonesia dan dijual dengan harga 500 juta atau 600 bawah gitu, menurut gue masih masuk banget untuk menjegal mobil-mobil listrik di Indonesia seperti Ioniq 5 maupun Leaf kayak gitu. Jadi thank you banget ke kalian semua udah nonton, karena kita pun series dari Thailand International Motor Expo masih akan lanjut lagi. Kalau kalian suka dengan karya kami, kita bakal kalian subscribe ke YouTube channel kami Dalam Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Dalam Dasar Rekojes sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil unik yang mungkin jarang diulas seperti MG4 yang satu ini. Oke, sekian aja untuk MG4 Electric yang sangat potensial ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.